Jadi, alam semesta adalah hologram. Artinya, seperti yang dikatakan William Blake, secara harfiah Anda dapat menemukan alam semesta dalam sebutir pasir. Setiap bagian alam semesta mengandung beberapa kemiripan dengan keseluruhan alam semesta. Hentikan semuanya dan dengarkan baik-baik, bagaimana jika semua yang Anda ketahui tentang realitas salah? Bagaimana jika alam semesta dan keberadaan Anda sendiri seperti hologram, di mana setiap bagian mengandung keseluruhan? Michael Talbert mengklaim bahwa ide ini dapat menjelaskan fenomena psikis seperti déjà vu dan bahkan bagaimana pikiran Anda membentuk dunia di sekitar Anda. Tapi inilah sisi menariknya. Memahami hal ini dapat membuka kekuatan yang tidak pernah Anda ketahui. Jika Anda melewatkannya, Anda mungkin kehilangan kunci hakikat sejati keberadaan itu sendiri. Kembali ke hologram, bayangkan hologram ini sebagai gambar 3 dimensi yang terbuat dari cahaya. Ketika Anda memotong hologram menjadi potongan-potongan lebih kecil, setiap potongan tetap dapat menunjukkan keseluruhan gambar, seolah-olah setiap fragmen kecil memegang gambar yang lengkap. Beberapa orang mengatakan realitas kita mungkin berperilaku dengan cara yang sama. Setiap bagian dari apa yang kita sebut materi atau pikiran dapat memegang pola keseluruhan. Ide ini dikenal sebagai teori alam semesta holografik. Di alam semesta holografik, tidak ada yang berdiri sendiri. Segalanya terhubung, seperti cara pantulan tangan Anda muncul di cermin. Cermin itu tidak hanya memperlihatkan tangan Anda dalam bentuk datar, tetapi juga menyajikan pola yang dibentuk oleh cahaya yang memuat apa itu tangan Anda dan bagaimana ia bergerak. Sekarang, bayangkan seluruh kosmos bekerja seperti cermin itu. Setiap bagian mungkin memuat pola lengkap. Setiap tindakan, pikiran, dan pilihan dapat berdesir melintasi medan energi dan informasi yang luas, menghubungkan Anda dengan segala hal lainnya. Michael Talbert menulis tentang ide ini, mencoba membantu pembaca melihat bahwa apa yang terasa padat mungkin lebih seperti ilusi yang dibuat dengan baik. Jika hologram menyimpan informasi di setiap titik, maka mungkin realitas menyimpan informasi dengan cara yang sama. Tidak ada yang terpisah, jarak tidak seperti yang kita pikirkan, dan batas-batas antara pikiran dan materi mungkin memudar. Itu mungkin berarti Anda adalah bagian dari pola bersama yang membentang jauh melampaui apa yang ditunjukkan oleh indera Anda. Itu mungkin berarti bahwa ketika Anda mengambil tindakan sederhana memilih apa yang akan dimakan untuk sarapan, memutuskan untuk tersenyum pada orang asing, atau mengubah satu kata dalam percakapan, Anda dapat memengaruhi kejadian yang jauh. Pergeseran kecil di satu sudut mungkin tercermin di seluruh pola. Berhenti dan pikirkan sejenak. Bagaimana Anda benar-benar tahu apa yang ada di luar sana dan apa yang ada di dalam pikiran Anda. Anda mungkin merasakan cinta, amarah, atau lapar dan tahu bahwa ini adalah pengalaman internal. Tetapi ketika Anda melihat seseorang mendengar musik atau merasakan hangatnya matahari, terasa jelas bahwa hal-hal ini ada di luar Anda. Namun sebenarnya, otak Anda menciptakan pengalaman itu. Sebagai contoh, ketika Anda melihat seseorang, bayangan mereka terbentuk di permukaan retina Anda. Tetapi Anda tidak melihatnya di sana, Anda melihatnya di dunia luar. Atau ketika Anda tersandung jari kaki, rasa sakitnya sebenarnya tidak ada di jari kaki Anda. Itu adalah proses yang terjadi di otak Anda. Pikiran Anda mengambil sinyal internal ini dan memproyeksikannya keluar, menciptakan realitas yang terasa padat dan eksternal. Ini adalah cara kerja hologram. Hologram terlihat 3 dimensi, seolah-olah ada di luar angkasa, tetapi tidak ada apapun di sana. Anda dapat menggerakkan tangan Anda langsung melaluinya. Gambar tampak nyata karena cara cahaya diatur, tetapi sebenarnya gambar hanya ada di permukaan film yang dikodekan dalam pola. Jadi apa artinya ini bagi Anda? Otak Anda tidak hanya mengamati dunia secara pasif, tetapi juga secara aktif menciptakannya. Ia mengambil sinyal dan pola energi lalu mengubahnya menjadi pemandangan, suara, dan pengalaman yang Anda sebut realitas. Pikiran Anda jauh lebih kuat daripada yang Anda pikirkan. Sekarang tanyakan pada diri Anda sendiri, jika pikiran Anda dapat mengatur realitas seperti ini, apalagi yang dapat Anda ciptakan dengan fokus dan kesadaran yang tepat? Karya Michael Talbert menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang apa yang nyata. Apakah materi itu padat? Apakah pikiran bersifat pribadi dan tertutup? Atau apakah perbedaan ini lebih seperti bayangan di dinding? Perspektif holografik mungkin menunjukkan bahwa materi, pikiran, dan ruang saling melipat satu sama lain. Itu mungkin berarti waktu tidak tetap, masa lalu dan masa depan saling terhubung.
Kesadaran itu sendiri mungkin berperan dalam membentuk apa yang kita lihat sebagai kenyataan. Michael Talbot tidak memulai dengan teori-teori ini yang terbentuk di kantornya. Masa kecilnya dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman aneh, seperti ketukan acak di dinding atau benda-benda yang meluncur di lantai tanpa disentuh. Ia bahkan melaporkan melihat apa yang disebut beberapa orang sebagai poltergeist. Kadang-kadang ia merasa seolah-olah meninggalkan tubuhnya sendiri, melayang di atas bentuk tidurnya. Ia berbicara tentang telekinesis, di mana benda-benda tampak bergerak tanpa kekuatan yang terlihat. Pengalaman-pengalaman awal ini menantang apa yang kebanyakan orang lihat sebagai hal yang normal. Mereka mengisyaratkan bahwa apa yang orang sebut supernatural mungkin cocok dengan pola yang jauh lebih besar. Jika aturan-aturan biasa berjuang untuk menjelaskan hal-hal seperti itu, mungkin aturan-aturan itu tidak sekuat yang terlihat. Hal-hal ini mungkin telah terjadi pada Anda. Anda membuat keputusan kecil seperti mengambil rute pulang yang berbeda dari kantor. Mungkin Anda melewati toko buku yang belum pernah Anda perhatikan sebelumnya, lalu menemukan sebuah buku yang mengubah seluruh perspektif Anda dan menghasilkan perubahan besar dalam hidup. Pilihan kecil seperti berbelok ke kiri alih-alih ke kanan dapat menyebabkan perubahan yang besar seumur hidup. Tetapi bagaimana jika perubahan kecil itu tidak hanya bergerak maju, tetapi juga mengalir mundur? Bayangkan Anda memilih secara impulsif untuk mampir ke sebuah kafe yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya. Ketika duduk di sana, Anda bertemu seseorang yang kemudian menjadi teman dekat, mitra, atau bahkan mentor yang mengubah hidup Anda. Ketika Anda melihat kembali semua langkah yang membawa Anda ke momen itu, mungkin Anda menyadari bahwa Anda telah berpikir untuk mengunjungi kafe itu selama berminggu-minggu tetapi tidak pernah melakukannya hingga hari itu. Rasanya seolah-olah koneksi dari masa depan, ikatan yang akan Anda bentuk, diam-diam menarik Anda ke momen itu. Untuk mampir ke kafe tersebut dan bertemu dengan orang tertentu yang mengubah jalan hidup Anda. Atau mungkin Anda pernah tiba-tiba memiliki dorongan yang hampir tidak rasional untuk menelepon seorang teman lama hanya untuk mengetahui bahwa mereka sangat ingin mendengar kabar dari Anda pada saat itu. Apa yang awalnya tampak seperti keputusan spontan, sekarang terasa seperti telah ditakdirkan. Apakah itu intuisi, kebetulan, atau sesuatu yang lain? Menurut Michael Talbot dalam gagasan realitas holografik, waktu tidak mengalir dalam satu arah. Waktu melipat kembali ke dirinya sendiri, di mana efek mungkin mencari penyebabnya bahkan sebelum itu terjadi. Meskipun konsep ini membingungkan pada awalnya, Anda akan memahami lebih dalam seiring video ini berlangsung. Saya akan membagikan lebih banyak contoh. Menurut Michael, masa depan dapat memengaruhi masa kini dengan cara yang misterius, atau bahkan membentuk kembali masa lalu. Cara berpikir ini memaksa kita untuk mempertanyakan batasan antara waktu, ruang, dan bahkan pikiran kita sendiri. Disinilah Talbot beralih ke gagasan termasuk fisika kuantum. Pada saat itu, para ilmuwan telah membuat penemuan yang menantang semua yang kita pikir kita ketahui tentang realitas. Misalnya, mereka memperhatikan bahwa partikel-partikel tertentu berperilaku seolah-olah mereka terhubung, meskipun sebenarnya dipisahkan oleh jarak yang jauh. Beberapa menyebutnya keterikatan, sementara yang lain menyebutnya non-lokalitas. Apa yang terjadi di satu tempat, entah bagaimana terhubung dengan apa yang terjadi di tempat lain. Talbot membawa konsep ini lebih jauh. Ia bertanya-tanya apakah gagasan ini bisa menjelaskan lebih dari sekadar fisika. Jika realitas berperilaku seperti hologram, maka fisika kuantum dapat menjadi kunci untuk memahaminya. Dalam alam semesta holografik, segala sesuatu, tidak peduli seberapa jauh atau tampaknya tidak berhubungan, dapat dihubungkan. Pola-pola mungkin muncul yang menentang penjelasan, menghubungkan pikiran, peristiwa, dan bahkan waktu itu sendiri. Talbot percaya ini bisa menjelaskan bukan hanya misteri fisika, tetapi juga kebetulan aneh, fenomena mental, dan pengalaman paranormal yang banyak orang alami. Bagaimana jika kebetulan-kebetulan aneh ini bukan pengecualian dari aturan, tetapi merupakan sekilas tentang realitas yang jauh lebih dalam? Sebuah realitas di mana setiap bagian mencerminkan keseluruhan dan tidak ada yang berdiri sendiri. Temuan kuantum membuat lebih mudah untuk berbicara tentang pola-pola yang tidak sesuai dengan kerangka lama. Itu berarti apa yang kita anggap sebagai hal-hal yang terpisah, materi, peristiwa, dan pikiran, mungkin sebenarnya terhubung dengan cara yang tidak menyisakan ruang untuk batasan yang jelas.
Apa yang Anda pikirkan sebagai di sana dan di sini, masa lalu dan masa depan, mungkin semuanya menjadi bagian dari gambar besar yang sama, sebuah bidang holografik di mana setiap bagian mencerminkan keseluruhan. Meskipun ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari, berhentilah dan pikirkan tentang kebiasaan Anda sendiri. Pernahkah Anda mengatakan sesuatu seperti, "Saya tidak akan pernah menemukan ini"? Kata-kata kecil ini mungkin tampak tidak penting, tetapi memberi kesan yang membentuk cara Anda menghadapi tantangan berikutnya. Kata-kata membentuk fokus Anda, mengarahkan Anda pada tindakan tertentu. Mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak mampu belajar dapat membutakan Anda dari langkah-langkah sederhana yang mengarah ke depan. Teori non-lokalitas menunjukkan bahwa garis lama yang kita buat antara pikiran dan materi mungkin tidak berlaku. Mungkin cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri berinteraksi dengan dunia Anda dengan cara yang tidak Anda lihat. Suara kecil di dalam kepala Anda dapat mendorong hasil ke satu arah atau yang lain. Ini tidak berarti jika Anda mengatakan, "Saya kaya, koin akan jatuh dari langit." Namun, cara Anda menggambarkan hidup di dalam kepala Anda dapat mengubah apa yang Anda perhatikan dan bagaimana Anda bereaksi, yang pada akhirnya mengubah apa yang terjadi. Pikirkan saat Anda merasa mandek. Mungkin Anda mengulang keyakinan bahwa tidak ada yang akan membaik. Bagaimana itu memengaruhi suasana hati Anda? Bagaimana itu memengaruhi keputusan Anda? Bandingkan dengan saat Anda berkata, "Saya dapat mencoba sesuatu yang berbeda." Perubahan kecil dalam kata-kata Anda mungkin telah mengubah suasana hati Anda, membuat Anda mengambil tindakan yang membawa hasil yang lebih baik. Satu pilihan halus dapat mengubah cara berbagai hal terungkap. Jadi penting untuk memperhatikan cerita mana yang Anda ceritakan kepada diri sendiri setiap hari. Apakah itu cerita yang membuat Anda mandek, atau cerita yang membantu Anda melihat pilihan baru? Ingat, kata-kata bukan hanya suara. Kata-kata membentuk cara kita memandang hidup dan apa yang kita lakukan selanjutnya. Anda punya pilihan. Apa yang akan terjadi jika Anda menulis ulang cerita itu menjadi sesuatu yang memberdayakan? David Bohm, seorang fisikawan, berbicara tentang lapisan tersembunyi di bawah apa yang kita sebut realitas. Ia menyebut lapisan ini sebagai tatanan implisit, sebuah pola mendalam yang melahirkan semua yang kita rasakan dan pikirkan. Talbot menerima gagasan ini. Jika alam semesta bekerja seperti hologram, maka setiap bagian memegang pola keseluruhan. Tidak ada yang berdiri sendiri. Semua yang kita lihat dan rasakan mungkin terungkap pola yang lebih dalam, seperti proyektor film. Keyakinan Anda seperti lensa. Mengubah lensa dapat menggeser gambar keseluruhan. Jika Anda percaya bahwa pikiran Anda terputus dari dunia luar, Anda hidup seolah-olah pikiran Anda tertutup. Tetapi jika Anda mengubah keyakinan itu, mungkin Anda akan mulai melihat tanda-tanda kecil bahwa pikiran Anda memengaruhi peristiwa di sekitar Anda. Pola tersembunyi yang menunggu di bawah permukaan dapat muncul ketika Anda melihat dengan cara baru. Hentikan video ini dan tuliskan satu keyakinan yang ingin Anda ubah. Lihatlah di halaman sekarang. Tanyakan pada diri Anda, apa yang akan terjadi jika Anda mencoba melihatnya secara berbeda? Bagaimana jika Anda memperlakukannya seperti sebuah lensa yang dapat Anda tukar? Alih-alih berkata, "Saya tidak bisa melakukan ini," cobalah dengan "Saya belum melakukan ini." Atau alih-alih berkata, "Tidak ada yang peduli," cobalah berpikir, "Seseorang mungkin peduli jika saya berbagi pikiran saya." Berikan izin kepada pikiran Anda untuk bergeser sedikit saja. Jika memang urutan implikasi perubahan itu nyata, maka hanya dengan perubahan sederhana dalam sudut pandang, Anda bisa mengubah apa yang terjadi selanjutnya. Sama seperti mengubah sudut center, Anda mungkin menemukan detail tersembunyi yang selama ini tidak terlihat. Bayangkan ketika Anda melunakkan pendirian Anda, orang lain mungkin lebih menyukai ide Anda. Atau ketika Anda mempercayai suara hati Anda, jalan baru tampaknya terbuka. Jadi, apa yang dapat dibuka oleh perspektif baru ini untuk Anda? Disinilah hal itu menjadi lebih menarik. Otak kita ternyata bekerja seperti hologram. Carl Pribram, seorang ilmuwan terkenal, menemukan bahwa memori tidak disimpan seperti foto. Sebaliknya, pola memori tersebar di seluruh otak seperti hologram. Ide ini menarik perhatian Michael Talbot, yang berpendapat bahwa jika otak bekerja seperti hologram, maka apa yang kita lihat atau dengar sebenarnya adalah decoding sinyal dari dunia luar. Hal ini menunjukkan bahwa pikiran kita adalah peserta aktif yang membaca pola, kemudian menerjemahkannya menjadi bentuk, warna, dan suara yang kita kenali.
Indra kita menyaring apa yang ada di luar sana, dan pikiran kita membawa sinyal-sinyal tersebut ke dalam bentuk yang bisa kita pahami. Talbot berteori bahwa cara berpikir holografik ini dapat menjelaskan fenomena-fenomena aneh yang sulit dijelaskan oleh model lama. Holografi menawarkan jawaban tentang bagaimana otak bisa menyimpan informasi dalam jumlah besar di ruang yang kecil. Otak kita tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mencampur dan membentuknya. Seperti hologram, setiap bagian dari realitas ternyata mengandung keseluruhan di dalamnya. Jika Anda memiliki gambar holografik mawar, memotongnya menjadi beberapa bagian tidak akan menghilangkan gambar utuh. Setiap potongan masih dapat memproyeksikan mawar utuh. William Blake pernah berkata, Anda dapat melihat alam semesta dalam sebutir pasir. Ini berarti bahwa setiap bagian dari alam semesta, termasuk pikiran Anda, mengandung keseluruhan di dalamnya. Ini membawa implikasi mendalam bahwa realitas bukanlah sesuatu yang padat dan tetap, tetapi lebih mirip proyeksi yang plastis dan dapat berubah. Anda mungkin menganggap diri Anda berbeda dari benda-benda di sekitar Anda, tetapi pada tingkat yang lebih dalam, semuanya terhubung. Pemisahan adalah ilusi. David Bohm menggambarkan ini dengan analogi akuarium. Jika Anda melihat seekor ikan melalui dua kamera dari sudut berbeda, Anda mungkin berpikir ada dua ikan, padahal sebenarnya hanya ada satu. Hal ini juga dapat menjelaskan fenomena efek placebo credibility, di mana keyakinan seseorang dapat memengaruhi kesehatan mereka. Seorang pria yang percaya pada obat ajaib melihat tumornya menghilang, meskipun obat itu hanyalah air garam. Penyembuhannya dipicu oleh keyakinannya sendiri. Jadi, Anda harus bertanya pada diri sendiri, model realitas apa yang Anda pegang? Keyakinan apa yang membentuk kesehatan, energi, dan kesuksesan Anda? Model holografik menunjukkan bahwa Anda tidak dibatasi oleh keadaan. Anda memiliki kekuatan untuk membentuk ulang hidup dan potensi Anda. Untuk memahami hakikat realitas ini lebih dalam, kita perlu memulai dengan konsep sederhana namun mendalam, dualitas. Semua yang ada memiliki dua sisi yang berlawanan tetapi tidak terpisahkan. Cahaya tidak bisa ada tanpa kegelapan. Ekspansi membutuhkan kontraksi. Hidup adalah keseimbangan antara awal dan akhir. Apa yang tampak sebagai hal yang bertentangan sebenarnya adalah mitra seperti dua sisi mata uang. Pikiran kita cenderung melihat realitas secara terpisah. Namun pada kenyataannya semuanya saling terhubung. Alam semesta dapat dipahami memiliki dua lapisan, latar depan, dan apakah ini sesuai dengan yang Anda harapkan. Latar depan adalah dunia fisik, apa yang dapat kita sentuh, lihat, dan dengar. Dunia ini adalah dunia bentuk, tempat kehidupan bermain dalam cara yang nyata. Latar belakang, di sisi lain, adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, alam kesadaran. Ia adalah sumber dari mana semua bentuk muncul dan kemana semua bentuk kembali larut. Konsep ini tertangkap indah dalam ajaran. Bentuk adalah kekosongan, dan kekosongan adalah bentuk. Dunia fisik mungkin terlihat seperti segalanya yang ada, tetapi sebenarnya itu hanya setengah dari persamaan. Setengah lainnya adalah kesadaran, tidak terlihat tetapi selalu hadir. Ia adalah fondasi tak terlihat dari segala sesuatu. Anda dapat menganggapnya sebagai dasar dari semua makhluk Tuhan, alam semesta, energi yang menghubungkan segala kehidupan, atau apapun istilah yang Anda gunakan. Namun, bagaimana kita mulai terhubung dengan tingkat realitas yang lebih dalam ini? Bagaimana kita melampaui keterbatasan indera kita dan merasakan kesatuan yang mendasari segalanya? Jawabannya tidak terletak pada pikiran, keyakinan, atau logika. Kesadaran tidak dapat dipahami oleh ego atau pikiran rasional. Ia adalah pengalaman langsung yang dirasakan dari dalam. Orang Yunani kuno menyebutnya suara pengetahuan intuitif, pemahaman yang melewati intelek dan beresonansi dengan hati. Pengalaman ini dapat dimulai sebagai dorongan batin, rasa kesadaran yang tenang, yang berbisik daripada berteriak. Bagi sebagian orang, ini terjadi dalam sekejap, seperti momen wawasan atau kejelasan mendadak. Contohnya adalah pengalaman mendalam Dr. Edgar Mitchell tentang keterhubungan selama perjalanannya di luar angkasa. Bagi orang lain, kesadaran ini terungkap secara bertahap melalui praktik seperti meditasi, perhatian penuh, dan ketenangan pikiran. Tujuannya sederhana, diam, mendengarkan, dan membuka diri terhadap kenyataan di luar pikiran. Seperti yang dikatakan Mazmur 46:10, diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan.
Ketika kita mulai terhubung dengan latar belakang kesadaran ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita mulai melihat siapa diri kita sebenarnya, bukan sebagai individu yang terisolasi, tetapi sebagai makhluk yang terjalin dalam jalinan alam semesta. Diri Anda yang lebih tinggi, seperti yang sering disebut banyak orang, adalah portal menuju pemahaman ini. Anda adalah sesuatu yang melampaui waktu, ruang, dan dualitas. Anda adalah diri yang abadi, bagian dari diri Anda yang mengetahui bahwa Anda tidak pernah terpisah, melainkan terhubung secara kekal dengan segala sesuatu dan semua orang. Ini bukan sesuatu yang perlu Anda temukan atau ciptakan. Ia sudah ada di sini, menunggu Anda untuk mengarahkan perhatian Anda ke dalam dan mengalaminya sendiri. Ketika Anda mulai melihat realitas dengan cara ini, hidup Anda berubah. Keterbatasan ego perlahan menghilang. Anda menyadari bahwa pikiran, kata-kata, dan tindakan Anda menciptakan riak dalam jaringan keberadaan yang saling terhubung. Anda menjadi salah satu pencipta realitas Anda, selaras dengan kesadaran yang lebih besar yang menopang segala kehidupan. Tanyakan pada diri Anda, apa yang terjadi ketika Anda melangkah melampaui momen-momen itu dan memperhatikan ruang-ruang tenang di antaranya? Apa yang berubah ketika Anda berhenti melihat hal-hal yang berlawanan sebagai hal yang terpisah dan mulai merangkul kesatuan dalam dualitas? Disinilah perjalanan Anda dimulai. Perjalanan untuk melihat tidak hanya latar depan kehidupan, tetapi juga latar belakang yang luas dan tak terbatas dari mana semuanya muncul. Pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan tetap berada di permukaan atau akan menjelajahi kebenaran yang lebih dalam yang menghubungkan Anda dengan segala sesuatu? Pengalaman mendekati kematian sering menggambarkan dunia yang cair, plastis, dan langsung responsif terhadap pikiran. Ini adalah sekilas tingkat realitas holografik yang lebih dalam, di mana pikiran menciptakan bentuk. Kesadaran ada sebagai energi yang terhubung tanpa batas dengan segala sesuatu. Dalam model holografik, semua informasi sudah ada di dalam diri Anda. Anda bukan hanya makhluk fisik yang menavigasi dunia yang kokoh, Anda adalah energi yang saling terhubung dengan segala keberadaan. Anda mampu menciptakan penyembuhan, transformasi, dan pertumbuhan tanpa batas. Ketika Anda memahami ini, Anda mulai melarutkan ilusi pemisahan. Anda menyadari bahwa Anda bukanlah setetes air di lautan. Anda adalah lautan dalam setetes air. Anda kuat, Anda terhubung. Dan sekarang Anda memiliki pengetahuan untuk membuka potensi tak terbatas di dalam diri Anda. Jika pikiran membantu membentuk apa yang kita lihat, apa yang dilakukan kata-kata kita setiap hari. Kata-kata membimbing perasaan dan tindakan kita. Seperti dalam eksperimen Dr. Masaru Emoto, kata-kata dapat memengaruhi bentuk kristal air. Bayangkan bagaimana kata-kata Anda memengaruhi hidup Anda. Cobalah ucapkan kata-kata baik pada diri Anda hari ini. Biarkan frasa seperti saya mampu belajar atau saya pantas bahagia meresap dalam diri Anda. Kata-kata ini bukan sekadar pikiran. Mereka adalah mantra yang membingkai realitas Anda. Dengan memahami hubungan pikiran, tubuh, dan kesadaran, Anda dapat membuka pintu untuk hidup yang penuh makna. Semoga teks ini sesuai dengan keinginan Anda. Rasanya jauh lebih tenang dan lebih terbuka. Kata-kata yang diubah mungkin mengubah apa yang akan terjadi selanjutnya. Cobalah sesuatu yang sederhana. Jangan hanya menonton video ini. Berhentilah sejenak dan ambil selembar kertas. Tuliskan satu keyakinan yang menahan Anda, lalu tulis ulang menjadi sesuatu yang memberi Anda ruang untuk bertumbuh. Bacalah kembali dan rasakan bagaimana suasana hati Anda berubah. Saya yakin itu akan terasa lebih ringan dan lebih penuh harapan. Jika Anda terus melakukan ini, bayangkan peluang baru seperti apa yang dapat tercipta dalam hidup Anda. Talbert mengklaim bahwa deja vu mungkin memberikan kita pandangan sekilas ke dalam sifat realitas yang saling terhubung. Deja vu adalah pengalaman umum di mana suatu momen terasa anehnya familiar, seolah-olah Anda pernah mengalaminya sebelumnya. Sensasi ini menimbulkan pertanyaan mendalam, apakah Anda kembali ke masa lalu, ataukah Anda melihat sekilas versi realitas lain? Momen-momen seperti ini menantang pemahaman Anda tentang persepsi waktu dan aliran pengalaman. Beberapa teori menyatakan bahwa waktu bukanlah rangkaian peristiwa yang linear. Sebaliknya, ia mungkin berfungsi sebagai jaringan luas yang saling terhubung, di mana momen-momen dapat tumpang tindih, berpotongan, atau bahkan mengulang. Konsep ini memperkenalkan kemungkinan adanya loop waktu, peristiwa yang berputar kembali pada dirinya sendiri, memungkinkan Anda untuk meninjau ulang momen tersebut dengan kesempatan membuat pilihan baru.
Hal ini memicu pertanyaan tentang takdir dan kehendak bebas. Apakah peristiwa tertentu telah ditakdirkan, ataukah pilihan Anda benar-benar membentuk apa yang terjadi selanjutnya? Dari sini muncul gagasan tentang realitas alternatif. Dunia paralel di mana setiap keputusan bercabang menjadi hasil yang berbeda. Realitas-realitas ini dapat terjadi secara bersamaan, masing-masing terungkap di jalannya sendiri. Jika benar, itu berarti versi tak terhitung dari kehidupan Anda mungkin sedang berlangsung di luar kesadaran Anda. Gagasan ini menarik sekaligus membingungkan, menantang anggapan bahwa realitas adalah satu cerita tunggal yang tetap. Melalui loop waktu dan realitas alternatif, cerita-cerita fiksi seperti Groundhog Day mengeksplorasi bagaimana seseorang menjalani hari yang sama berulang kali. Dengan setiap loop, tokoh membuat pilihan yang berbeda, membuka hasil baru. Meskipun ini adalah cerita fiksi, mereka beresonansi dalam karena mencerminkan rasa ingin tahu Anda tentang sifat waktu, pilihan, dan kesempatan kedua. Fisikawan kuantum membawa rasa ingin tahu ini lebih jauh, mengaburkan batas antara sains dan filsafat. Di tingkat kuantum, partikel berperilaku tak terduga berada di beberapa keadaan sekaligus atau terjerat pada jarak yang jauh. Fenomena ini menunjukkan bahwa realitas jauh lebih cair dan saling terhubung daripada yang kita bayangkan. Interpretasi banyak dunia dalam mekanika kuantum mendorong ide ini lebih jauh lagi. Ia mengusulkan bahwa setiap kemungkinan hasil dari peristiwa kuantum benar-benar terjadi, masing-masing di alam semesta yang terpisah. Dalam pandangan ini, semua kemungkinan masa lalu, masa kini, dan masa depan ada secara bersamaan, terungkap sebagai realitas alternatif. Ketika menghubungkan ide-ide ini, loop waktu, realitas alternatif, dan mekanika kuantum, Anda mulai melihat realitas sebagai sesuatu yang sangat fleksibel dan penuh kemungkinan. Talbert mengingatkan kita bahwa persepsi Anda membentuk pengalaman Anda, dan dengan kesadaran yang cukup, Anda dapat belajar menavigasi keberadaan ini dengan niat yang lebih besar. Tidak hanya itu, pengalaman mendekati kematian dan mimpi jernih juga menawarkan pandangan ke balik permukaan. Dalam keadaan ini, pikiran bisa muncul seolah-olah berada di lapisan lain. Aturan fisik tampak lebih longgar. Orang-orang melaporkan melayang melalui pemandangan yang melanggar batas ruang dan waktu, sering merasa bahwa kehidupan nyata hanyalah salah satu dari banyak lapisan yang ada. Jika ide holografik berlaku, maka keadaan ini menunjukkan bahwa dunia yang kita kenal bukanlah satu-satunya pilihan. Cerita-cerita tentang pengalaman mendekati kematian sering menggambarkan perasaan terang dan koneksi instan, sementara mimpi jernih memungkinkan kita membentuk gambaran sesuai keinginan. Pikirkan kata-kata yang kita dengar saat tumbuh dewasa, seperti uang tidak tumbuh di pohon. Kata-kata ini membentuk keyakinan kita tentang bagaimana dunia bekerja. Jika kita percaya bahwa sumber daya selalu langka, mungkin kita tak pernah mengambil risiko besar. Keyakinan seperti ini membentuk tindakan, hubungan, dan keberanian kita untuk melampaui yang biasa. Kita semua membawa cerita lama tanpa menyadarinya. Banyak dari cerita ini membingkai suasana hati, harapan, dan perasaan kita tentang masa depan. Namun, bagaimana jika kita menulis ulang cerita-cerita ini? Pikiran Anda mampu membentuk pola baru yang pada akhirnya dapat memengaruhi kenyataan di sekitar Anda. Talbert sendiri sedang menyiapkan buku keduanya, tetapi sayangnya ia tidak sempat menyelesaikannya. Kini giliran kita untuk bereksperimen. Realitas apa yang dapat Anda ciptakan hanya dengan satu keyakinan baru? Kata-kata Anda adalah benih yang dapat memicu perubahan besar. Efek placebo dan nocebo menunjukkan bagaimana keyakinan Anda memengaruhi biologi dan membentuk reaksi tubuh Anda. Poltergeist dan psikokinesis membisikkan bahwa emosi dan perhatian mungkin memengaruhi jalinan dari apa yang disebut mimpi nyata dan mimpi jernih. Pintu terbuka menuju lapisan pengalaman yang mendalam, di mana pikiran tampaknya membentuk lingkungan sekitar. Kebijaksanaan kuno berbicara tentang ilusi, dan kini kita melihat persamaan antara ajaran lama dan fisika modern. Analogi realitas virtual menunjukkan bahwa apa yang Anda lihat mungkin bertindak seperti kode, dan bahwa mengubah baris dalam naskah mental Anda sendiri dapat mengubah apa yang terungkap selanjutnya. Buku kedua Talbert, Tidak Pernah Terungkap, meninggalkan celah di mana metode dan langkah mungkin telah membantu membentuk medan holografik dengan cara yang lebih langsung. Ini memberi isyarat bahwa Anda dapat membuat peta Anda sendiri. Cobalah langkah kecil sekarang, identifikasi frasa yang menjebak Anda. Ganti saya tidak dapat melakukan ini dengan saya belajar setiap saat.
Ucapkan dengan lantang dan perhatikan bagaimana rasanya. Dengan pilihan seperti itu, Anda membantu menciptakan pemandu pribadi menuju jalan yang mengarah pada kesehatan yang lebih baik, lebih banyak kelimpahan, dan wawasan yang lebih dalam. Lihat bagaimana semua ini bertemu di bawah satu kebenaran yang kuat. Kesadaran Anda membentuk waktu dan realitas. Setiap pikiran yang Anda pegang, setiap keyakinan yang Anda rangkul, dan setiap kata yang Anda ucapkan menjadi bagian dari pola yang lebih besar, yang tidak hanya memengaruhi Anda, tetapi juga memancar keluar, menyentuh kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Setiap pilihan yang Anda buat hari ini menciptakan riak lintas waktu yang memengaruhi lebih dari yang Anda bayangkan. Pena ada di tangan Anda. Apa yang akan Anda tulis selanjutnya? Ketika Anda merangkul ide ini, Anda melangkah ke peran sebagai rekan pencipta realitas Anda. Anda menyadari bahwa pikiran, tindakan, dan niat Anda tidak hanya bereaksi terhadap dunia, tetapi juga secara aktif membentuknya. Ini adalah realisasi yang luar biasa, karena hal itu memberi Anda kekuatan yang mendalam. Kekuatan untuk membuat perbedaan positif tidak hanya dalam hidup Anda sendiri, tetapi juga dalam kehidupan orang lain dan dunia yang Anda bagikan. Pikirkan satu tindakan kebaikan. Itu kecil, mungkin sekilas, tetapi dampaknya sangat besar. Dengan membantu satu orang, Anda menginspirasi mereka untuk membantu orang lain, memicu reaksi berantai positif yang menyebar jauh melampaui pandangan Anda. Prinsip yang sama berlaku untuk tindakan negatif. Mereka juga menciptakan riak. Memahami hal ini membuat Anda lebih memperhatikan energi yang Anda bawa ke setiap situasi, setiap percakapan, dan setiap interaksi. Untuk merangkul peran Anda sebagai rekan pencipta, Anda harus mengubah perspektif Anda. Anda harus mulai melihat diri Anda bukan sebagai pengamat pasif kehidupan, tetapi sebagai peserta aktif. Seseorang yang kehadirannya penting, yang tindakannya memiliki bobot, dan yang pilihannya bentuk masa depan. Perubahan ini memupuk rasa persatuan yang mendalam. Jika semuanya terhubung, maka apa yang Anda lakukan untuk diri sendiri, Anda lakukan untuk semua. Mengangkat satu, mengangkat banyak. Keterhubungan ini mengundang Anda untuk berkolaborasi, mendukung orang lain, dan bekerja sama menuju visi yang lebih tinggi. Ini bukan lagi tentang saya dan milik saya. Ini tentang kita dan milik kita. Pada awalnya, gagasan untuk membentuk realitas mungkin terasa sangat berat. Namun, biarkan hal itu memberdayakan Anda. Hidup Anda memiliki tujuan, tindakan Anda memiliki makna. Anda di sini untuk berkontribusi pada terungkapnya sesuatu yang indah, sesuatu yang luas, dan saling berhubungan. Jadi, di mana Anda memulai? Mulailah dengan kesadaran. Perhatikan pikiran Anda, kata-kata Anda, dan tindakan Anda. Pilih fokus Anda dengan sengaja. Kembangkan keyakinan positif yang memberdayakan dan lepaskan yang menahan Anda. Kata-kata membentuk realitas. Pilihlah dengan hati-hati. Kelilingi diri Anda dengan orang lain yang berbagi visi ini. Saat Anda merangkul kehidupan ini, makna yang lebih kaya mulai terbentuk. Anda melihat koneksi di mana sebelumnya ada pemisahan. Anda mulai memahami bahwa setiap momen, tidak peduli seberapa kecil, memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada cerita terbesar. Ini bukan tentang mengendalikan segalanya atau memaksakan hasil. Ini tentang berpartisipasi sepenuhnya, dengan penuh perhatian dan sengaja, dalam penciptaan realitas yang sedang berlangsung. Setiap pikiran, setiap tindakan, dan setiap kata menambah pola yang sedang berlangsung. Anda penting. Kontribusi Anda penting. Sekarang, pikirkan tentang keputusan terkecil yang Anda buat dalam hidup Anda sendiri. Kata-kata yang baik kepada orang asing, tawaran bantuan, atau bahkan memilih untuk hidup dengan lebih penuh perhatian. Momen-momen yang tampaknya tidak penting ini dapat beriak keluar dengan cara yang tidak akan pernah Anda lihat. Saat berikutnya Anda merasa terisolasi, ingatlah ini. Pikiran, tindakan, dan energi Anda adalah bagian dari jalinan realitas. Seperti sayap kupu-kupu, apa yang Anda lakukan penting. Anda adalah bagian penting dari sistem yang terhubung dengan semua orang dan semua hal. Inilah esensi dari merangkul sifat holografik realitas. Anda adalah rekan pencipta. Anda adalah peserta dalam desain agung. Dengan hidup dengan kesadaran, kasih sayang, dan tujuan, Anda membantu membentuk dunia yang lebih harmonis, berlimpah, dan indah. Jadi renungkan ini, energi apa yang Anda pilih untuk keluarkan hari ini? Cerita apa yang Anda pilih untuk ditulis? Kenali kemungkinan yang tak terbatas di hadapan Anda. Sadarilah peran Anda. Jika ini menyentuh Anda, tuliskan di komentar, "Saya melihat polanya." Saya ingin mendengar dari Anda. Jika Anda merasa ini berharga, pastikan untuk berlangganan dan bergabung dengan komunitas kami.
Dukungan Anda sangat berarti, terutama sekarang ketika konten seperti ini semakin langka. Ingatlah bahwa Anda memegang kekuatan untuk membentuk hidup Anda, komunitas Anda, dan dunia Anda. Hidup dengan niat, berbicara dengan tujuan, bertindak dengan hati yang terbuka. Masa depan tidaklah pasti, ia menunggu Anda untuk menciptakannya. Jadi, melangkahlah ke depan. Pena itu milik Anda. Apa yang akan Anda tulis? Semoga sesuai dengan yang Anda inginkan.